ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu saja lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menuntut ilmu insyaallah taala. Dan pada hari ini juga bertepatan pada tanggal 17 Agustus, tepatnya Hari Kemerdekaan Indonesia, yang semoga kita menjadi warga atau penduduk yang baik dan menjadi muslim yang baik dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan sekiranya kalaulah seandainya penduduk suatu kaum tersebut mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam tak lupa kita curahkan juga kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ikhwati fillah, jamaah musalla UBK yang dimuliakan, dan insyaallah sebelum kita mulai bahasan pada materi inti kita akan selipkan sedikit muqaddimah seperti biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu 24 jam yang dimana setiap kita seringkali menghabiskan dan bahkan merasa kehabisan waktu, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak mampu atau tidak bisa, tetapi ada beberapa hal, tapi karena ada pertimbangan dan penghalang. Ada semangat di dalam dirinya, bahkan waktunya ada, contohnya pun juga ada. Ia ingin seperti sebagaimana temannya, mampu menghafal dalam sehari 1 halaman, mampu duduk sehari khusus untuk membaca Al-Quran dalam 1 jam. Tetapi seringkali dirasakan oleh sebagian orang, merasakan yaitu waktu yang telah dia luangkan dalam sejam, dia ingin seperti temannya menghafal 1 jam, bisa targetnya selesai dalam 1 halaman. Dia ingin duduk selama 1 jam, ya ternyata seling berapa menit, ya ternyata ngantuk sudah tidak tahan lagi. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba tidak ada yang sia-sia. Bahwasannya sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, selama kita meniatkan untuk mendapatkan ganjaran dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan. Dan sebaliknya, sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi yang diharapkan bukan ganjaran dan ampunan, yang diharapkan adalah sanjungan dan pujian,
maka sebesar apapun amalan tersebut akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak bernilai. Allahul musta'an. Maka ini tergantung kepada niat yang kita telah tanamkan setiap kali mulai beraktivitas. Sedikit cerita terkait dengan sebuah kisah, yang kisah bukan dari para athar sahabat tetapi kisah klasik. Ada di mana seorang kakek tinggal bersama seorang cucunya di suatu desa dekat di pinggir sungai. Sang cucu ini sering kali melihat sang kakek rutin sekali membaca Al-Quran. Bahkan dia berupaya untuk menghafalkan setiap ayat-ayatnya. Akhirnya dengan melihat sang kakek, maka sang cucu pun ingin melakukan hal yang sama. Dan inilah fitrah seseorang yang dia akan melihat siapa yang di dekatnya. Maka sang cucu pun beranjak untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh sang kakek ini. Dia memegang mushaf untuk dia baca. Dia berusaha untuk membaca seperti apa yang telah dibaca sang kakek. Ia mendengarkan bacaan sang kakek ini sangat menikmatinya, dan bahkan ia sampai terpesona, terpengaruh dengan bacaan kakeknya. Namun ketika dia membacanya mulai satu ayat, dua ayat, dan setiap halaman dilewati, ternyata ia tidak merasakan seperti apa yang dirasakan sebelumnya. Maka akhirnya dia tutup. Kemudian dia bertemu dengan kakeknya. Wahai kakek, apa yang kamu lakukan itu seperti membaca Al-Quran. Ingin saya lakukan dan ingin saya merasakan pengaruhnya. Setiap ayat-ayat yang saya baca itu memberikan pengaruh yang besar. Tapi ketika saya membaca, setiap kali saya melewati ayat demi ayat, tidak ada pengaruh sedikit pun. Dan akhirnya apa yang saya baca ini sia-sia. Maka sang kakek tersebut memerintahkan kepada sang anak, wahai cucuku, silakan bawa batu bara yang berisi keranjang ini dekat pinggiran sungai. Kemudian dia bawa batu bara tersebut. Kemudian setelah itu engkau ambil sekeranjang air dan bawa ke rumah ini. Akhirnya dia lakukan itu, dan sampai akhirnya ia pun mengatakan, wahai kakek, ini adalah perbuatan sia-sia. Saya mengambil air dengan keranjang. Kemudian kakek tersebut apa? Dia katakan, kamu belum berusaha dan belum melakukan dengan cepat. Sekarang kamu lakukan dengan cepat dan berlari. Ia lakukan yang kedua kali, dan pada akhirnya ia pun merasakan sesuatu yang benar-benar tidak ada manfaat. Apa yang saya bisa ambil dari air yang digunakan pakai keranjang ini? Maka sang kakek tersebut mengatakan, wahai cucuku, kemari kita merenung dan saksikan apa yang telah kau lakukan ini. Bahwasannya engkau telah memindahkan batu bara dengan keranjang, kemudian engkau mengambil air tersebut dengan keranjang ini sampai ke rumah, dan engkau telah melakukan berulang kali. Kamu perhatikan, ada perubahan pada keranjang tersebut. Yang sebelumnya kotor, berubah keranjang tersebut menjadi bersih. Dari sini teman-teman sekalian, kakek ini ingin mengambil suatu pelajaran, faedah penting, bahwasannya sesuatu yang dilakukan mungkin terlihat belum ada rasa atau manfaat yang didapat, tetapi kakek ini ingin memberikan pesan penting bahwasannya apa yang engkau baca, Al-Quran yang setiap kali engkau lantunkan, mungkin belum sampai saat ini engkau bisa hafal dengan kuat, tetapi setiap ayat demi ayat setidaknya dapat membersihkan hatimu. Setiap ayat demi ayat hendaknya bisa berpengaruh dan termotivasi kembali. Dan inilah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan analogi tersebut. Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an tersebut kami turunkan di atas gunung, niscaya kau akan melihat gunung tersebut tunduk, khusyuk, khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allahu akbar. Jadi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan teruslah kita berusaha untuk menikmati apa yang kita lakukan. Mungkin kita belum bisa melakukan hal yang sama seperti teman yang kita lihat. Maka dengan yang kita lakukan berusaha untuk menghadirkan niat kita, merasakan kenikmatan dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu akan memberikan nilai atau ibadah yang telah Allah tentukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qara'ah." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan warattilil Qur'ana tartilah, bacalah Al-Qur'an, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan. Ini teman-teman sekalian mukaddimah kita, dan teman-teman yang telah menghafalkan Al-Qur'an teruslah berusaha untuk mengupgrade kembali hafalannya dan menjaga merawat hafalan-hafalannya, dan tentunya orang yang menghafal Al-Quran lebih besar pahalanya, keutamaannya dibandingkan orang yang sekedar mencukupkan diri dengan membaca saja. Teman-teman, baik, kita lanjutkan bahasan kita masih di kitab Tuhfatul Atfal. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil masih di dalam ahkamul mad, hukum mad, ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah masih melanjutkan pada bahasan hukum mad. Ya, hukum mad di sini maksudnya adalah para ulama qiraat sepakat bahwasannya dia harus dihukumi panjang lebih dari 2 harokat, dan istilahnya kita kenal dengan 3 hal: wajib, jaiz, lazim. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya terkait wajib, lebih khusus pada mad wajib muttasil. Kemudian pada pertemuan kita yang singkat ini akan membahas satu bait yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri terkait dengan mad jaiz munfasil. Baik. Nah, di slide yang kedua bisa teman-teman lihat, pada bait yang ke-44 berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Nah, satu bait ini beliau ingin menyebutkan terkait dengan mad jaiz munfasil, Wa, apa di situ artinya? Dan jaizun, boleh. Nah, masih ingat teman-teman, jaiz adalah bagian daripada jenis hukum mad yang kedua, istilah daripada jaiz. Apa ini maksud dengan istilah jaiz? Para ulama sepakat bahwasannya harus membaca panjang lebih dari 2 harokat, dimulai dari 2 harokat, dengan 4 sampai 6 harokat. Jadi wajaizun maddun wa qasrun. Di sini boleh memanjangkan maddun wa qasrun, boleh juga memendekkan. Di pembahasan jaiz di sini adalah boleh kita membaca 2 harokat atau kita memanjangkan lebih dari 2 harokat. Membaca mad dengan panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Baik. Qasrun, masih ingat terkait dengan istilah qasrun adalah kadar panjang yang dibaca dengan ketentuan seorang qari memilih 2 harokat, padahal aslinya bukan 2 harokat. Bisa dibaca 2, 4 sampai 5 harokat. Infusil, apabila atau jika fusil dipisahkan. Kullun,
ya, masing-masing. Maksudnya apa? Kullun, setiap huruf mat dan hamzah itu masing-masing bikilmatin, berada dalam satu kata. Ya, kita ulangin bahwasannya kullun bikilmatin, masing-masing huruf mat dan hamzah itu berada dengan satu kata, atau sederhananya huruf mat bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Wa hadzal munfasil, dan inilah yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama qiraat dengan mat munfasil, ya, mat jaiz munfasil. Baik, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, boleh kita memanjangkan atau memendekkan apabila keduanya terpisah, ya, dengan satu kata masing-masing, dan inilah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Baik, slide ketiga. Dengan mengubah bait menjadi suatu rumus, kita bisa perhatikan di slide yang ketiga. Yang pertama, mad jaiz munfasil akan terjadi. Yang pertama adalah pastikan huruf matnya. Huruf mat ada 3, hurufuhu thalathatun fa'iha, yaitu huruf waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Huruf mat ada 3, alif, waw dan ya. Syaratnya tadi alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasrah. Kita pastikan yang pertama. Yang kedua, setelah huruf mat dia bertemu dengan hamzah. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus di 2 kata atau kata yang berbeda. Dan yang keempat, dia harus dibaca dengan wasol, disambungkan. Maka terjadilah mad jaiz munfasil. Baik, supaya lebih jelas kita menuju pada slide yang keempat. Nah, di sini ada satu contoh, kita bacakan ya ayyuhan nas. Nah, kita perhatikan, kita kaji dari sisi mad jaiz munfasil. Yang pertama, pastikan apakah ada huruf mat. Ada di mana huruf matnya? Ada di setelah huruf ya, yaitu berupa huruf alif, waw atau ya. Huruf alif yang syaratnya sebelumnya fathah. Sudah betul, sudah benar. Nah, sekarang pastikan setelahnya ada hamzah atau tidak. Ada hamzah. Nah, dalam satu kata atau kata yang berbeda. Kata yang berbeda. Nah, maka di sini dia masuk daripada bahasan mad jaiz munfasil. Baik. Slide yang kelima, kenapa dinamakan munfasil? Apa arti dari munfasil? Infasala yanfasilu. Ya. Slide yang kelima. Ya, disebut demikian karena posisinya, ya, huruf mad selalu berada di kalimat atau kata pertama, di akhir kata pertama. Sementara hamzah berada di mana? Berada di awal kata yang kedua. Ya. Nah, terpisah. Perhatikan garis kuning di situ terpisah dia. Fi, ada satu kata. Anfusikum. Nah, ada mat. Matnya huruf apa di situ? Huruf ya. Syaratnya terpenuhi. Sebelumnya kasroh, terjadi huruf mat. Setelahnya bertemu dengan hamzah. Dalam satu kata atau 2 kata? Dalam 2 kata berbeda. Maka di sini masuk dari bahasan mad jaiz munfasil. Baik. Yang slide ke-6 kita bisa perhatikan makna jaiz tadi kita sudah ketahui bahwa para ulama membolehkan bagi para qari, pembaca Al-Qur'an, yang ketika bertemu dengan rumus syarat tadi dia harus memilih, menentukan berapa panjangnya.
Sebagaimana kita sudah ketahui, jaiz adalah istilah dari para ulama yang dimana mereka menentukan bacaan qasar atau lebih daripada 2 harokat, bisa 4 sampai 5 harokat. Nah ini teman-teman sekalian, beliau mengatakan bahwa bolehnya kita memanjangkan bacaan qasar atau lebih dari qasar, menentukan bacaan qasar 2 harokat atau lebih dari 2 harokat berdasarkan riwayat. Ya, misal teman-teman yang sedang belajar tahsin, ada pembelajaran riwayat atau sudah masuk ke khatmil Quran atau qiraat. Nah, yang kita sering gunakan qiraat Asim min riwayati Hafs. Nah, dari jalur mana? Min tariq Syatibiyah atau min tariq Thayyibatin Nashr. Nah, maka di sini menentukan kadar matnya. Baik. Ketika seseorang telah menentukan dari syekhnya bahwa dia akan mempelajari riwayat bacaan Hafs qiraat Asim dari jalur Syatibiyah, maka dia membaca harus 4 sampai berapa harokat? 5 harokat. Sama seperti halnya muttasil. Saya ulangin, bahwasanya ketika seseorang mengambil jalur Syatibiyah, maka para ulama mengatakan ketika dia melewati satu ayat, ada di dalam satu ayat tersebut 2 mat jaiz munfasil. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Maka kita membaca mat yang pertama, mat jaiz munfasil, dengan bacaan berapa harokat? 4 harokat. Dan yang kedua juga sama, 4 harokat. Ya. Terus kapan bolehnya kita membaca 2 harokat? Ketika seseorang telah menentukan jalur bacaan yang dia gunakan adalah dengan tariq Thayyibatun Nashr. Dia akan menentukan bacaan dengan qasar, 2 harokat. Baik, jadi ini tergantung daripada apa? Penentuan riwayat. Ya, jadi teman-teman, insya Allah di Indonesia dan di pembelajaran kita tahsin tahfiz ya, itu kebanyakan dengan menggunakan riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah, supaya kita tidak bingung menentukan kadar panjang. Contoh, ada satu ayat terdiri 2 mat. Yang pertama ada mat jaiz munfasil. Yang kedua ada mat wajib muttasil. Bagaimana Anda menentukan panjangnya dari mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil? Nah, maka kita kembalikan kepada riwayat. Apa yang kita gunakan? Riwayat Hafs, kemudian jalur Thayyibatun Nashr atau Syatibiyah. Maka di sini ada aujuhnya atau wajah bacaannya. Maka ketika seseorang mengambil bacaan dengan tariq Thayyibatun Nashr, dia boleh membaca 2, 4 sampai 6 harokat. Maka ketika dia telah menentukan Thayyibatun Nashr dengan menentukan sebanyak panjangnya 4 harokat, mat wajib muttasil berapa harokat? 4 harokat sampai 6 harokat. 4, 5 sampai 6 harokat. Ya. Atau dalam satu ayat terjadi 2 mat, tetapi diawali dengan mat wajib muttasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Maka sama, dia harus menentukan kadar panjang berapa harokat? 4 sampai 6 harokat. Maka ketika seseorang membaca dengan panjangnya ya 4 sampai 6 harokat, maka jaiz munfasil, dia tidak boleh lebih
sama boleh, tetapi apabila dia lebih dari mad wajib muttasil, maka ini nanti akan disinggung oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait selanjutnya terkait dengan aqwa as-sababain, yaitu yang paling kuat, maka disitulah mad yang akan disesuaikan. Baik. Ya, intinya daripada membaca mad jaiz munfasil itu berapa harokat disesuaikan dengan thariq thayyibatun nasyr atau syatibiyah. Ketika seorang menggunakan syatibiyah, maka dia membaca 4 sampai 5 harokat, begitupun juga mad wajib muttasil. Apabila dia menggunakan jar thayyibatun nasyr, maka dia boleh membaca mad jaiz dengan panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Nah, baik, kita masuk ya. Dan ini sesuai ya dengan istilah kesepakatan ya dari para ulama. Definisinya bisa kita baca dari Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah, bahwasanya mad jaiz munfasil adalah maddul jaiz munfasil huwa an ya'tiya harful mad akhiril kalimah wa hamzatul qata' fi awwalil kalimah allati taliha. Jadi mad jaiz munfasil adalah huruf mad yang berada di akhir kata pertama dan bertemu dengan hamzah qata' yang berada di awal kalimat setelahnya. Ya, jadi sesuai dengan istilah-istilah atau definisi dari para ulama. Yang pertama harus ada di akhir kata sebuah huruf mad, kemudian setelahnya huruf hamzah berada di awal kata berikutnya. Baik, sekarang yang slide ke-8 kita coba hafalkan urutan atau rumusnya untuk mengenali mad jaiz. Seperti apa ciri-ciri dari mad jaiz? Seringkali kita terbentur atau salah di dalam menentukan. Tidak semua huruf mad bertemu hamzah itu sama istilahnya. Ada mad wajib, ada mad jaiz. Maka bagaimana menentukan mad jaiz munfasil? Yang pertama, mad pastikan huruf mad alif, waw dan ya dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, setelahnya hamzah. Yang ketiga, berada di dalam kata yang berbeda. Yang keempat, dia harus dalam kondisi disambung. Contoh, ketika saya membaca surah Al-Kautsar, inna, boleh seperti itu, saya panjangkan, berhenti di sini. Lebih dari 2 harokat tidak terjadi mad jaiz munfasil, tetapi dia kembali kepada mad aslinya atau mad tabi'inya, maka dia harus disambung membacanya. Baik, yang ke-9, coba kita melihat ya contoh daripada ayat-ayat Al-Quran. Saya bacakan. Qalu innama, ya di situ ada huruf mad. Apa huruf madnya? Huruf waw bertemu dengan apa? Hamzah. Nah, itu ya adalah mad jaiz munfasil. Qalu anu'minu. Nah, di situ juga sama, huruf madnya adalah huruf waw yang bertemu dengan hamzah. Ya, di sini hamzah istilahnya hamzah qata', ya. Kemudian yang kedua, bima unzila. Di situ ada huruf mad. Madnya apa? Alif. Ya, bertemu dengan apa? Hamzah. Berikutnya, ala innahum. Di situ ada huruf mad yang setelah huruf lam, yaitu bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata atau kata yang terpisah. Baik, sekarang teman-teman sekalian perhatikan di slide 10 dan antum jawab masing-masing. Tentukan mad jaiz munfasil. Inna anzalna. Di mana mad jaiz munfasilnya? Apakah inna ketemu hamzah di situ mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil? Mad jaiz munfasil. Ya, sambil diperhatikan dan kita akan betul-betul menguasai rumus atau ciri-cirinya. Yang kedua, bima unzila. Adakah mad wajib atau mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil. Inna
a'tainak. Adakah mad jaiz munfasil? Ada, alhamdulillah. Berikutnya, ala innahum. Adakah mad jaiz munfasil? Ada. Ada atau tidak? Atau bukan mad jaiz? Mad wajib atau mad jaiz? Mad jaiz. Berikutnya, la a'budu. Adakah mad jaiz munfasil? Baik. Haula. Adakah mad jaiz munfasil? Ini beda pendapat nih. Tadi dengar mayoritas tidak ada. Saya ulangin. Haula. Ada berapa mad jaiz munfasil? Tidak ada. Wah, ini ada yang punya jawaban? Silakan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya tanya dulu yang tadi jawab tidak ada. Harus dalam satu kata. Jadi tidak cukup mad yang bertemu hamzah kemudian kita simpulkan dia adalah mad jaiz munfasil. Kita pastikan dulu apakah dia berada di kata yang berbeda. Ya. Coba tentukan. Itu berarti di dalam kata ini mad apa? Mad wajib. Ada berapa? Ada berapa mad wajibnya? Ada 2. Ya ada mad ketemu hamzah di atas huruf waw. La di situ juga ada mad bertemu hamzah. Berarti ada berapa? Ada 2. Ya. Yang betul, yang tepat ada 1 mad wajib dan ada 1 mad jaiz munfasil. Ya. Yang mana mad jaiz munfasil? Ini baru selesai kita bahas kaidahnya. Ya. Nah, bagaimana menentukan? Anda tadi mengatakan bahwasannya tidak ada mad jaiz munfasil. Ya, karena apa? Karena dalam satu kata semua, masya Allah ini. Berarti sudah paham bahasa Arab. Ya, jadi yang tepat adalah di situ satu kata. Ya, dia bukan dalam satu kata haula, tapi tersendiri adalah mad jaiz munfasil. Ya. Jadi memang ada beberapa ciri-ciri yang kita bisa tentukan dengan mad jaiz munfasil, ada spasi dikit. Dan biasanya hamzanya adalah hamzah qata'. Nah, tetapi pada kali ini ada di atas huruf waw, dan ini termasuk mad jaiz munfasil. Berikutnya, yang terakhir, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ada mad jaiz munfasilnya di ayat tersebut? Ada. Ya, ada. Ada tidak? Yang mana mad jaiz munfasilnya? Wathaqahu. Kenapa? Bertemu hamzah. Ya, yang paling tepat adalah mad silah tawilah. Ya, karena apa? Ya, karena dia akan terjadi mad ketika disambung. Mad silah tawilah. Jadi teman-teman sekalian, ya, tidak semua huruf mad yang bertemu dengan hamzah kemudian kita bisa pastikan istilahnya, kecuali dengan apa? Semua ya rumus-rumus yang sudah ditetapkan oleh para ulama, terutama daripada definisi-definisi yang disebutkan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid dan para ulama qiraat. Baik. Nah, ini ya yang tepat adalah mad silah tawilah, ya, karena dia sebelumnya didahului dengan hak dhamir, dan ini ada bahasan khusus, ya. Insyaallah kita akan bahas next, ya, pada bab atau bahasan yang lainnya. Dan kesimpulannya daripada set yang ke-11, ya, definisi daripada huruf mad jaiz munfasil adalah huruf mad
yang berada di akhir kata pertama dan hamzah qata berada di awal kata kedua, kemudian dibaca secara wasal. Ya, kemudian dibaca wasal. Dan ini kata kuncinya dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dihafalkan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, dan kurang lebihnya mohon maaf, bisa dipraktekkan dan bisa kita cari ya mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, kemudian bisa kita bandingkan. Sekian, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.